Shalom adik-adik. Wah, selamat hari Minggu ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kalau kami Tuhan, boleh Tuhan datang kepadamu Tuhan untuk memuji, meninggikan namamu Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik hanya buat Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang siap sama-sama katakan amin. Nah, sekarang kita mau yel-yel dulu ya. Kita mau yel-yel Kiki dan Kimo yang akan dipimpin oleh teman kalian. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, Oke, sekarang kita bareng-bareng ya sama kakak-kakak di sini. Yuk adik-adik, posisinya. Nah, kita berhitung pakai bahasa apa nih, Kak? Pakai bahasa Inggris aja kali ya, Kak? Boleh. Yuk adik-adik siap? 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Oke. Nah, sekarang giliran kakak-kakak izinnya ya yang akan dipimpin oleh teman kalian. Izin siap, gerak. Agent Organization, hebat. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Nah, sekarang kita mau yel-yel agent ya. Agent siap? Siap, gerak. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Agent, our generation hebat. Nah, sekarang kita mau deklarasi anak hebat. Sebelumnya akan dipimpin oleh teman kalian. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Kita semua anak hebat. Yuk adik-adik kita ulangi deklarasinya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Oke, anak-anak yang hebat, siap buat muji Tuhan? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita ulangi lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda.
tampil beda. Oke. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita. Kita mau dengerin firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sikap berdoa. Adik-adik duduk yang manis. Kita mau naikin lagi satu pujian buat Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kami mau Tuhan buka hati kami, Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah memberikan penolong buat kami Tuhan, yaitu Roh Kudus Tuhan, untuk menolong Tuhan setiap kami Tuhan, untuk menuntun setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau terus jagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami mau Tuhan memberikan hati kami Tuhan untuk dibentuk oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang siap sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar nih? Wah, kakak percaya semuanya pasti sehat ya. Kalau kakak tanya apa kabar, adik-adik jawab apa? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa ya adik-adik ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, semuanya antusias mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yang antusias boleh angkat tangannya. Wah, luar biasa semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan deklarasi sama-sama ya. Semuanya ikuti kakak ya. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan aku siap
diberkati oleh firman Tuhan hari ini dan aku mau melakukannya. Oke, good job. Kasih tepuk tangan dong buat adik-adik semua. Wah, adik-adik semuanya luar biasa. Adik-adik semuanya antusias, siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik main game. Wah, siapa yang siap main game adik-adik? Boleh angkat tangan. Wah, semuanya siap ya. Gamenya gimana? Gamenya gampang aja adik-adik. Kakak nanti keluarin gambar. Ada benda-benda yang bisa terbang dan benda-benda yang nggak bisa terbang. Nanti adik-adik kira-kira coba ya tebak ya. Kalau misalnya gambarnya adalah benda-benda yang bisa terbang, maka nanti adik-adik kasih gerakan. Gerakannya gimana ya? Gerakannya gini nih. Bisa ya? Kalau bisa terbang, gerakannya gimana adik-adik? Ah, gitu. Kalau yang nggak bisa terbang, gerakannya, bisa adik-adik? Bisa ya. Jadi nanti kakak kasih tahu gambarnya, kasih lihat gambarnya. Kalau gambarnya bisa terbang, adik-adik gerakannya gini. Sambil pura-pura terbang ya adik-adik ya. Kalau yang nggak bisa terbang, gini. Oke, siap ya. Kita coba gambar yang pertama. Ayo, gerakannya apa ini? Oke, tadi bendanya apa? Bendanya tadi kupu-kupu. Kupu-kupu bisa terbang nggak adik-adik? Bisa ya. Jadi semuanya tadi harusnya adik-adik gerakannya gini. Nah, sekarang benda yang kedua adalah mobil. Ayo, gimana gerakannya? Nih, hebat semua. Semuanya nggak ada yang terbang ya. Masa mobil terbang sih? Nggak ya, semuanya gini kan? Sekarang benda ketiga adalah balon. Gerakannya gimana adik-adik? Oke, betul semua ya adik-adik ya. Benda keempat adalah roti. Gimana? Roti terbang nggak ya? Wah, roti nggak terbang ya. Yang kelima nih, terakhir. Bendanya adalah sepatu. Sepatu terbang nggak? Sepatu nggak terbang ya. Bisa terbang kalau dilempar, Kak. Iya, kalau dilempar bisa terbang. Tapi sepatu sendiri nggak bisa terbang. Nah, oke, semua sudah ya. Bisa ya adik-adik. Sekali lagi tepuk tangan dong buat adik-adik semua. Wah, adik-adik hebat. Sudah bisa membedakan antara benda yang terbang dan benda yang tidak terbang. Nah, adik-adik, 3 hari yang lalu, yaitu pas hari Kamis, itu hari libur kan? Adik-adik semua pasti libur kan? Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa sih hari Kamis itu libur? Kita memperingati apa coba? Iya betul. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kalau adik-adik lupa atau belum tahu ceritanya, kita akan sama-sama saksikan ya. Kita mau sama-sama saksikan bagaimana ceritanya Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita saksikan. Ulang menampakkan diri kepada murid-murid dan banyak orang lainnya. Dan ia membuktikan bahwa ia memang bangkit dan hidup. Lalu, suatu hari Tuhan Yesus mengajak mereka keluar kota. Dan di sana Tuhan Yesus berpesan bahwa mereka akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atas mereka. Dan bahwa mereka akan menjadi saksi Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sambil berpesan seperti itu, Tuhan Yesus terangkat ke sorga sampai tertutupi oleh awan. Dan murid-murid tetap menunggu di Yerusalem sampai janji Tuhan Yesus tentang Roh Kudus itu turun atas mereka. Wah, keren banget ya adik-adik ya. Tuhan Yesus ketika setelah disalib, pada hari yang keberapa dia bangkit? Ya, benar, pada hari yang ketiga. Setelah hari ketiga Tuhan Yesus bangkit.
Tapi dia nggak langsung naik ke surga. Selama 40 hari Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-murid, juga kepada orang banyak. Terus kasih tahu, aku udah bangkit loh, aku udah bangkit. Sampai setelah hari ke-40, akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, dia disaksikan oleh murid-murid dan orang-orang yang percaya menyaksikan Yesus naik ke surga. Kayak gimana ya ketika itu waktu murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga? Nah, kira-kira seperti ini nih adik-adik. Tunggu sebentar, kakak punya apa ini? Nah, adik-adik, kakak punya ini nih. Ini adalah ceritanya ini Tuhan Yesus. Sama ketika saat itu murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika itu Tuhan Yesus mulai naik dan seperti ini. Wah, wow, Tuhan Yesus yang naik ke surga. Disaksikan oleh murid-murid semuanya. Nah, sekarang kakak mau tanya, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak? Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa? Nah, kakak kasih tahu ya. Supaya Roh Kudus bisa turun. Supaya apa adik-adik? Roh Kudus bisa turun. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, Tuhan itu tidak maha hadir. Dia cuma ada di sini. Tapi ketika Tuhan Yesus di sini, dia nggak ada di tempat lain misalnya. Karena Tuhan Yesus masih dalam bentuk manusia, ada dagingnya. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka turunlah Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah. Dia maha hadir. Dia ada dalam diri kakak. Dia ada juga dalam diri adik-adik semua. Roh Kudus yang menemani adik-adik dimanapun adik-adik berada. Wow, itu hebatnya Tuhan Yesus ya. Itu hebatnya Roh Kudus. Nah, makanya mungkin tapi adik-adik bilang, Kak, kalau ada Roh Kudus kok nggak kelihatan ya? Mana? Di kanan, di kiri, di atas, di bawah nggak kelihatan Roh Kudusnya. Tapi kakak tadi bilang ada Roh Kudus. Nah, kakak mau punya satu simulasi lagi nih adik-adik nih. Nah, kakak punya apa ini adik-adik? Kipas. Nah, kipas ini kira-kira bisa berputar nggak? Coba kakak tiup ya. Mutar ya. Kenapa kipas ini atau kincir ini bisa berputar? Karena ada apa adik-adik? Ada anginnya. Nah, makanya dia bisa berputar ya. Ah, tuh, mutar ya adik-adik ya. Si kipas atau si kincir ini dia bisa berputar karena ada angin. Tapi kakak tanya, ada nggak adik-adik tadi yang lihat anginnya? Kelihatan nggak anginnya? Warna apa? Bentuknya gimana anginnya? Nggak kelihatan ya. Tapi ada nggak anginnya? Ada. Taunya dari mana? Kincirnya berputar. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sama seperti Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus kelihatan nggak? Roh Kudus nggak kelihatan. Tapi ada nggak? Ada. Di mana? Di hati. Taunya dari mana? Roh Kudus dapat dirasakan. Nah, sama seperti angin tadi, Roh Kudus pun dia bisa ada dalam hidup kita. Dia nggak kelihatan di kanan, di kiri, kayaknya nggak ada Roh Kudusnya. Tapi percayalah, Roh Kudus itu satu pribadi. Dia pribadi yang bisa kita rasakan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua kita buka satu ayat yuk. Dari Yohanes 16 ayat 13a. Yuk adik-adik bisa ambil Alkitabnya, minta mami papinya mungkin untuk cariin. Ya, sekali lagi dari Yohanes 16 ayat 13a. Udah dapat semua? Ya, sama-sama baca ya bareng-bareng kakak ya. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh
kebenaran. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Wah, siapa itu roh kebenaran? Roh kebenaran itu Roh Kudus adik-adik. Fungsinya untuk apa? Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Apa sih Kak maksudnya? Nah, biar lebih jelas, Kakak punya simulasi lagi nih adik-adik nih. Wah, ini gambar apa adik-adik? Wah, gambar muka sedih ya. Gambar muka sedih adik-adik. Wah, sedih kenapa? Mungkin dimarahin. Terus apa ya? Coba adik-adik coba sebutin apa yang bikin adik-adik sedih kalau apa? Disuruh belajar terus. Disuruh apa? Disuruh ngabisin makanan padahal adik-adik udah males makan, pingin main. Tapi mama bilang gak boleh main ya kalau belum habis makanannya. Adik-adik sedih. Atau apalagi mungkin ada yang diejek sama teman-teman. Adik-adik sedih. Nah, adik-adik waktu perasaan sedih atau perasaan marah, kira-kira lihat apa yang terjadi ya kalau balon ini kosong. Kita lihat apa yang terjadi dengan balon ini. Wah, balonnya gampang pecah. Aduh, kaget ya. Adik-adik, kakak juga kaget. Wah, tapi itulah yang terjadi dengan diri kita adik-adik. Kalau diri kita kosong, diri kita nggak ada Roh Kudusnya. Jadi begitu ada yang bikin marah, ada yang bikin kesel, cepat meledak. Duar, marah, nangis, terus kesel, bentak-bentak. Ya, karena kosong. Nah sekarang kita coba nih, di dalamnya ada, ini kakak ibaratkan sebagai Roh Kudus. Ya, kalau ada Roh Kudusnya kayak gimana? Sama nih, hatinya lagi sedih. Ada yang bikin kesel, ada yang bikin marah, pinjem pulpen gak dikasih. Ya, makanan disuruh ngabisin. Kita mau lihat ya, ini ada, tapi dia ada Roh Kudusnya, beda sama yang tadi. Kita mau lihat apa yang terjadi. Wah, gak pecah adik-adik. Hebat ya. Kenapa yang ini gak pecah? Karena di dalamnya ada apa? Ada Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita, menolong adik-adik semua untuk apa? Untuk menjaga hati adik-adik, menjaga pikiran adik-adik, supaya adik-adik bisa terus hidup dalam kebenaran. Sama-sama katakan hidup dalam kebenaran. Nah, jadi penting gak Roh Kudus? Penting banget adik-adik ya. Hari ini kakak ingetin, kakak kasih tahu sama adik-adik semua, kita perlu Roh Kudus supaya apa? Adik-adik semua, kakak juga bisa hidup dalam kebenaran. Ada yang bikin marah tapi bisa sabar. Ya, ada yang ngeselin tapi bisa mengampuni. Ya. Adik-adik mungkin cuma punya sedikit, tapi lihat ada orang yang kesusahan, adik-adik bisa memberi. Punya hati yang memberi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Itulah pentingnya Roh Kudus. Makanya tadi kakak ulangi dari awal ya. Roh Kudus, Tuhan Yesus naik ke surga supaya apa? Roh Kudus turun. Jadi sekarang yang ada dalam diri adik-adik siapa? Yaitu Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri adik-adik semua supaya adik-adik dapat hidup dalam kebenaran. Walaupun Roh Kudus yang gak kelihatan, kayak yang tadi, yang kincir tadi, anginnya gak kelihatan, tapi anginnya ada. Saat ini Roh Kudusnya sepertinya gak kelihatan, tapi percaya Roh Kudus ada dalam diri adik-adik. Ada dalam diri Kak Jati untuk membantu Kak Jati, membantu adik-adik, bantu kita semua hidup dalam kebenaran. Adik-adik gak jadi gampang marah, adik-adik jadi bisa mengampuni, adik-adik jadi murah hati, adik-adik jadi penuh sukacita. Gak manyun, gak gampang bete, gak gampang kesel. Kenapa? Karena ada yang namanya Roh Kudus. Jadi teruslah
hidup bersama dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik sekarang kita mau pedang roh. Tapi sebelumnya kita mau dengar dulu ya teman kita yang akan mengucapkan pedang roh minggu kemarin. Isaiah 43 verse 4a. Since you're precious and honored in my sight, and because I love you. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, sekarang kita mau belajar pedang roh untuk minggu ini. Karima akan memimpin ya. Karima pertama akan menyebutkan dan adik-adik akan mengikutinya. Kita mulai ya. Yohanes 16 ayat 13a. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kita ulangi sekali lagi ya. Sekarang langsung dari ayatnya sampai ke kata terakhir. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, adik-adik, ayat hafalan minggu ini berkata ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu turun kepada kita dan Roh Kudus itu yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Jadi mulai hari ini, ayo diajak bicara Roh Kudusnya ya, karena Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Oke adik-adik, nah tadi kita udah sama-sama dengarkan firman Tuhan, sama-sama muji Tuhan. Sekarang kita akan tutup dalam doa ya. Yuk kakak undang semuanya adik-adik, kita berdoa. Semuanya sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami belajar tentang Roh Kudus. Kami tahu Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun, supaya ada roh kebenaran dalam hidup kami. Roh Kudus yang membantu kami untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus yang membantu kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang mau terus ada bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa buat orang tua kami, Tuhan Yesus yang berkati usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, Tuhan Yesus berkati semua. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Mari adik-adik semuanya kita sama-sama terima berkat Tuhan. Adik-adik angkat kedua tangannya. Saat ini terimalah berkat Tuhan, saat ini terimalah kasih daripada Tuhan, penyertaan daripada Roh Kudus yang menyertai adik-adik dari hari ini sampai selama-lamanya. Adik-adik boleh terus hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan apa saja yang adik-adik perbuat, Tuhan jadikan berhasil, beruntung dan berkemenangan dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari adik-adik, kau yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, hari ini kita akan bikin kreativitas bersama Karima ya. Kita akan membuat kreativitas tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik udah siapin semua bahan-bahannya? Yuk kita sama-sama buat ya. Nah, adik-adik kita mau mulai ya bikin kreativitasnya. Adik-adik tadi pasti udah mendapatkan bahannya ini di grup kelasnya masing-masing. Jadi adik-adik tinggal ngeprint aja dan digunting. Ini kakak sudah gunting yang gambar Tuhan Yesusnya. Ini juga kakak sudah print yang buat gambar yang ini. Nah sekarang tugas kita adalah mewarnanya dulu. Jadi adik-adik warna semua gambar yang ada di sini dan gambar juga warna juga, maksud kakak warna juga gambar Tuhan Yesusnya. Kasih yang terbaik ya adik-adik ya.
Nah, ini gambar yang udah kakak warna ya. Ini gambar Tuhan Yesus sudah kakak warna. Ini juga sudah kakak warna seperti ini. Nah, nanti adik-adik perhatikan, ada di sini ada 2 tanda ya, di bawah dan di atas. Adik-adik boleh kasih lubang, boleh pakai apa saja, boleh pakai pensil, nanti dikasih lubang ya. Biar dikasih lubang juga yang atasnya. Nah, seperti ini. Setelah itu nanti adik-adik boleh menyiapkan tali kasur, atau adik-adik punya benang, punya pita, boleh adik-adik pakai. Nanti kakak sudah membuat seperti ini. Nah, lalu Tuhan Yesusnya itu nanti ditempel. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Nah, seperti ini supaya nanti nggak lepas. Nah, setelah itu nanti kita masukkan bagian bawahnya, dan nanti kita masukkan juga ke bagian atasnya seperti ini. Nah, adik-adik nanti rapihkan ya. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa ditarik-tarik, terus bisa juga ke turun seperti ini. Nah, selama adik-adik membuat ini, kasih yang terbaik ya, warna dengan bagus dan dirapihkan semuanya, jangan sampai ada yang keluar garisnya. Pokoknya adik-adik semuanya bikin yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hasil akhirnya itu nanti akan seperti ini. Nah, jadi nanti kalau kita tarik talinya, Tuhan Yesusnya naik. Ya, nanti adik-adik bikinnya seperti ini ya. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik bisa foto dan nanti bagikan di grup Kiki, Kimo, dan Ejen. Ya, adik-adik harus melakukannya dengan semangat. Nah, dari gambar ini kita belajar bahwa apa? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus yang akan turun dan akan memimpin kita ke dalam semua kebenaran. Oke, adik-adik jangan lupa ya, Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam semua kebenaran. Nah, sebelum kita akan akhiri ibadah kita mau lihat dulu nih video kiriman adik-adik kemarin yang kreativitasnya, kita mau lihat sekarang ya. Bagus-bagus loh semuanya.